Selamat pagi semuanya. Dan selamat Natal. Selamat Natal. Haleluya, Tuhan memberkati. Saatnya bersama kita akan mendengarkan berita kesukaan. Kita akan pujikan, sembah, dan puji Dia. Kami angkat hati kami, Tuhan. Kami buka hati kami, Yesus. Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Angkat hatimu, katakan. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Amin. Haleluya. Banyak wajahnya. Katakan. Katakan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Amin, Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Glory, haleluya. Katakan, sembah dan puji Dia. Sembah. Oh Yesus, terima kasih kelahiran-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan yang indah kepada kami semua untuk kami dapat datang ke bait-Mu dan mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Teristimewa di pagi hari ini kami boleh memperingati, merayakan hari hadir-Mu ke dalam dunia ya Tuhan. 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, di kandang domba yang hina, Engkau hadir bagi kami semua demi misi penyelamatan-Mu bagi kami ya Tuhan.
kami adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai. Namun oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau hadir dan Engkau menanggung bagian kami. Engkau rela menderita bagi kami, sehingga kami yang seharusnya mengalami maut, namun kami boleh menikmati anugerah keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Natal bagi kami semua. Selamat Natal Tuhan Yesus. Engkau hadir dan Engkau terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, berkarya dalam kehidupan kami untuk melayakkan hidup kami dipakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorak, mengagungkan Engkau. Dan tiba saatnya kami akan diisi oleh berita firman Natal yang akan menguatkan kami semuanya. Bersehati kami berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan berita firman di pagi hari ini. Kami yakin hikmat pewahyuan surgawi telah Kau curahkan bagi beliau, sehingga firman yang disampaikan akan menguatkan, meneguhkan kami semua, dan kami semakin menikmati perjumpaan kami dengan Sang Natal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap perangkat yang kami gunakan, kiranya semua diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Terima kasih doanya, Evangelis Hizkia. Haleluya, selamat pagi, shalom keluargaku. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Iya, semua keluargaku yang dari berbagai tempat dapat sama-sama, iya puji Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama merayakan hari Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang bertanya tadi, rekan petugas, temanya apa? Tema klasik, tapi terus dibutuhkan oleh manusia adalah Natal membawa damai. Mau damai semua? Yakin? Apa sih yang paling dibutuhkan manusia, saudara dan saya ini apa saudara? Damai dan sejahtera, ya, damai sejahtera. Itu yang selalu kita dambakan di dalam hidup. Dan memang betul sekali saya berulang mengatakan pada kita ya bahwa damai sejahtera itu dua kata yang sudah menjadi keluarga, tidak terpisah. Tidak akan ada sejahtera kalau tidak ada damai. Ya, sebaliknya juga, di mana ada damai pasti di situ ada sejahtera, dan damai itu bukan di luar kita, tetapi damai itu di dalam kita. Baik, kita sama-sama memasuki pembacaan Alkitab secara bersautan. Kita buka Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. 8 saya akan baca dan 9-nya saudara bersama-sama ya serentak sesekali dalam suasana ibadah ini, liturginya kita pakai pembacaan secara bersautan. Saya undang sekali lagi berdiri kalau tidak kesulitan. 8 saya akan baca, 9-nya saudara. Demikian sabda Tuhan. Gembala-gembala, ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9 bersama. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga,
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam balungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Semua katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, nih anakku lama sekali juga ya. Andreas, bisa sama-sama hari ini ya. Kita ada di Natalan, puji Tuhan, karena tugas jauh di Sumatera dan hari ini bisa bareng, yang di Papua juga hari ini bisa bareng ya. Salam Natal buat kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ngomong kebutuhan kita ini yang paling butuh adalah dikatakan damai sejahtera. Ini terjadi karena Tuhan datang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Setelah manusia dengan Tuhan proses damai, maka terjadi damai manusia dengan manusia. Apa ini tujuan? Sebetulnya enggak, ini baru energi yang diberikan Tuhan. Tujuan utamanya adalah kalau manusia itu sudah mengalami damai, maka akan meneruskan perjalanan itu seperti yang ada di ayat penutup pembacaan kita tadi, ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu. Ayo baca bareng kan, tadi saya yang baca itu ya. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Natalan kan kita paling lama sebulan gitu, iya kan, Desember. Kemudian Januari nanti oke, masih ada Natalan. Tetapi setelahnya itu apa? Kita akan kembali. Kembali apa? Kembali kepada aktivitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk jalani hidup reguler kita. Menerusi tugas selagi Tuhan belum nugasi kita pulang surga, kita ditugasi ini, hidup ini. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tugas hidup itu akan mempunyai suatu arti, makna, ya sedikitlah menyenangkan Tuhan ketika itu kita lakukan apa dikatakan di situ tadi, sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara, orang sudah damai, bagus, puji Tuhan. Orang sudah sejahtera, itu yang diharapkan. Tapi apa sudah itu selesai? Enggak. Ya, ada PR, ada mandat ilahi yang diberikan Tuhan untuk kita yang kadarnya cuma manusia loh, saya dan saudara ini. Ya, belepotan. Enggak kurang malaikat di sorga. Ya, kerubium, makhluk sorgawi yang tercipta dengan penuh pujian. Tapi ternyata Tuhan menginginkan, mengharapkan, bolehlah pakai istilah itu. Untuk hidup saya dan saudara itu betul-betul memuji Dia. Memuliakan. Kenapa? Rusak manusia karena dosa itu yang menjadi sedihnya Tuhan itu ketika apa? Yang dilihat oleh Bapak Surgawi, manusia kecenderungannya tidak ingin memuliakan Tuhan. Ingin memuliakan siapa kira-kira? Diri sendiri. Ya, makanya sibuk dengan berbagai macam. Kemudian kalau tidak begitu lebih lanjut lagi memuliakan yang lain. Ada orang yang gemar ya berjuang, bagus. Saya bilang bagus.
ya punya semangat gairah untuk mencapai prestasi. Wah, itu saya setuju. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi banyak kemudian terjerembab ketika sampai pada prestasi itu menjadi pengkultus prestasi. Nah, ini yang tolong dijaga. Tuhan memberikan capaian prestasi itu hanya untuk memberikan stimulus buat kita. Manusia jangan pasif, jangan statis, jangan males. Istilah anak sekarang apa? Mager, apa? Males gerak gitu ya. Di dalam semuanya. Tetapi jangan memberhalakan prestasi. Jangan mentuhankan prestasi. Jangan mensandar hidupmu itu, mensandarkan diri ya kepada prestasi. Sandarkan diri kepada siapa? Tolong saudara. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya, kita sandarkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang juga sempat memberi kesempatan kita untuk apa? Mencapai prestasi-prestasi. Prestasi apa? Apa saja. Ya, ingat. Sebab kalau orang sudah sampai mentuhankan sebuah capaian, saudara yang dikasihi Yesus, bisa-bisa lupa bahwa itu hanya sekadar sedikit euforia yang diberikan Tuhan kepada kita gitu loh ya. Kesempatan untuk kemudian kita tahu, aduh terima kasih Tuhan. Ternyata orang tuh kalau mau usaha pasti ada jalan. Kalau orang itu mau bertindak, Tuhan setuju dan Tuhan pasti menolong. Kalau orang itu betul-betul punya imajinasi untuk mendapatkan hal-hal yang baik, yang positif, yang nanti bisa mendatangkan manfaat, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan campur apa? Tuhan apa saudaraku? Campur tangan. Nah itu tujuannya kalau kita sudah sampai di situ kemudian kita berkata terima kasih Tuhan. Lanjutannya apa? Hati. Sebab orang kalau sudah merasa diri prestasinya hebat, nah ini kadang-kadang jadi linglung. Orang tuh kalau udah merasa hebat bisa linglung. Nggak ngerti apa yang seharusnya dia lakukan. Nah itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita menjalani kehidupan ini, berita Natal yang tujuannya memberikan damai, dan setelah damai tentu sejahtera. Damai ini kaitannya kerelasian, ya. Relasi kita dengan Tuhan itu bagus. Setelah itu kemudian Tuhan ajari kita berelasi dengan sesama. Makanya itu yang menjadi cara berpikir saya. Ya, saya pendeta, saya ini Kristen, tapi dimanapun saya berada, ya sekiranya saya bisa berada di semua situasi, di semua komunitas. Ya, seperti itu. Jadi makanya saya pesankan kepada anak-anak Tuhan jangan ada yang kemudian bersikap eksklusif gitu ya. Rasa terpisah dengan dunia luar. Dah gitu. Kalau sampai Tuhan berpegang pada prinsip eksklusif diri, dia tidak perlu Natal ke dalam dunia ini. Kenapa? Dia tidak kurang kok. Apa pujian, mau penyembahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehari 24 jam semua detik waktu penuh dengan puji-pujian, penuh dengan penyembahan, penuh dengan pengagungan kepada sosok yang luar biasa, ajaib, agung, dahsyat itu. Itulah sorga yang kita kenal. Bukan sorga yang di sini enggak makan enak, nanti di sana yang penting makan enak ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sorga yang diberitakan di dalam Alkitab adalah sorga yang penuh dengan keagungan. Amin. Penuh dengan apa? Tolong. Iya, saudaraku, penuh dengan pemuliaan kepada Allah. Itulah sorga. Jadi kalau Tuhan berpikir untuk kepentingan dirinya, dia tidak butuh apa-apa. Tidak perlu kemudian dia turun ke dalam dunia kalau dia berpikir, ya aku ini ya pencipta kok. Eksklusif diri, tidak ada masalah. Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia datang ke dalam dunia. Itu sebenarnya ada kekristenan, bukan ada agama Kristen loh ya. Natal itu tidak mendatangkan agama Kristen. Natal mendatangkan kekristenan, yaitu kehidupan di dalam pembaruan oleh anugerah Allah. Amin.
Jadi tidak ada Alkitab yang berkata bahwa oh Yesus Natal itu untuk bawa agama Kristen atau juga mungkin agama Katolik ya, karena rumpunya kan satu. Kata-kata ini diungkapkan juga oleh beberapa pastor yang saya coba amati. Dan beliau mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang tidak membawa agama Kristen. Tetapi dia mendatangkan tadi, kalau mau temanya, mendatangkan damai. Damai dalam hal apa? Mendamaikan manusia dengan Allah sekali lagi, dan manusia dengan manusia. Nah itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu sudah terjadi, apakah ini top klimaks? Bukan, ini proses. Kalau sudah damai dengan Allah, damai dengan sesama, maka kita akan menerusi jalinan hidup, berkolaborasi dengan sekeliling kita, saudaraku, membangun sinergisitas antara satu dengan yang lain untuk berangkat hidup memuliakan Tuhan. Nah, apa memuliakan Tuhan itu? Adalah belajar untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan itu? Ketika Tuhan melihat kita juga belajar hidup terus menjalin satu hubungan relasi yang baik. Makanya saya berdoa, saya minta betul-betul melalui Natal di penghujung tahun 2023 ini, hubungan yang ada di tengah-tengah kita semakin baik. Yang setuju katakan amin. Saudara dengan Tuhan, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak. Saudara yang dikasihi Tuhan ini, keluarga besar. Dan ini memuliakan Tuhan. Ketika saudara jalin damai hidup itu memuliakan Tuhan. Ya, yang sudah punya besan dengan besan. Saya kan nggak ngerti kan, nggak kenali satu-satu lah ya segini banyak. Ini di ruang atas penuh, saya tadi kinceng di ruang remaja penuh. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dan kita bersyukur ya di tempat yang masih darurat ini kita menikmati suasana di mana Natal Tuhan itu luar biasa. Dan kita semua bersyukur kita bisa merayakan. Ada yang sudah dului kita, ya sudah merayakannya di sana. Ya kan, di surga. Kita masih ada di sini. Sambil nanti doa ya, pulang dari sini. Saudara yang lewat situ sambil tumpangkan tangan, angkat tangan. Tuhan berkati sampai selesai Tuhan bangunan gereja kami. Ya, setuju? Mau doa? Mau doa saudaraku? Puji Tuhan. Supaya saudara enggak lupa ya, ayo saya minta kita tunduk kepala di semua ruangan termasuk yang ada di online. Saya minta semua mengucapkan doa untuk pembangunan gereja kita. Jadi itu masih belum mandek di situ loh ya. Kalau itu nanti udah bisa ditempati lantai 2-nya sebelum naik lantai berikutnya. Nanti mungkin bergeser yang ke sini yang dikerjakan. Jadi itu nyambung nanti ya saudaraku. Mau berdoa hari ini? Mau ngumpul ini. Oh, ini anak-anakku yang dari Sumatera, dari Papua, dari mana ini. Termasuk ini anakku satu ini lama gak ketemu ya, puji Tuhan dan keluarga besar semuanya. Ayo tunduk kepala dan kita berdoa, semua berdoa. Ucapkan doa, saudara tidak mengaminkan doa orang lain, doakan untuk proses pembangunan ini. Tuhan dengarkan doa anak-anakmu ini Tuhan. Haleluya, semua berdoa, semua mengucapkan doa. Setiap doamu didengar oleh Bapa Surgawi. Setiap doamu didengar oleh Dia Sang Natal yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Kami semua rindu untuk tempat sarana ini Tuhan dapat selesai pada waktunya dan semua dapat menggunakannya untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu di tempat ini. Puji Tuhan, semua yang ada di online, semua berdoa untuk pembangunan tempat ini. Haleluya. Inilah doa kami semua, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, semua sudah doa ya. Daripada nanti nunda-nunda kita tahu-tahu sudah waktunya selesai pulang itu ya. Terus gak berdoa. Tapi nanti saudara sambil lihat ya yang masuk. Sebelum mengambil kendaraan yang di luar, kecuali yang di dalam, sampai di situ pegang ya pilarnya sambil Tuhan terima kasih. Campur tanganmu, pasti sampai selesai dengan baik. Amin saudaraku. Nah inilah untuk kerajaannya.
Nah, saudaraku, sampai berapa lama nanti lagi Tuhan masih izinkan saya dampingi saudara, saya tidak tahu. Saya itu ya ketika saya pergi ya pergi aja, ya kan? Nah, untuk apa? Untuk menikmati Tuhan di sana. Nah, sekarang kita masuk pada bagian beberapa poin penting buat kita semua, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca Matius pasal 2 ayat 11 dan 12. Puji Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Saya minta saudara perhatikan secara khusus ayat 11 ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun ya membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini ayat sudah saudara baca, dengar khotbah. Lama banget ya kan? Di sini ada banyak yang jadi Kristen lebih lama dari saya. Berarti udah dengerin betul Pak Franitar. Udah berapa puluh kali Pak dengar ceritanya ini orang Majus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat ini memberikan satu pelajaran buat orang yang mengalami peristiwa Natal itu. Tidak banyak yang dituntut Tuhan untuk kita itu ribet, menelusuri kok bisa terjadi ada keajaiban. Oh, keajaiban itu kekuasaannya Tuhan, punyanya Tuhan. Dia mau melakukan apa jadi bisa. Tapi kan aneh, banyak orang tuh berpikir, masa firman Allah jelma jadi manusia, jadi Yesus. Betul Bu Juli Simar Mata, Pak Juli. Kadang-kadang orang bertanya-tanya itu. Nah itu kesempatan kalau tanya jawab. Ya buat Tuhan sanggup melakukan semuanya. Betul nggak anakku Samuel di depan ini? Iya kan? Gampang mana kira-kira? Tuhan mau jadi manusia atau kalau sekarang orang lebih percaya hantu bisa jelma jadi wedus, jadi kucing. Iya kan? Mereka percaya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka saya ajak saudara membawa kepada satu pengertian ya kepada saudara semua. Mereka ini langsung sujud. Udah, tidak banyak pertanyaan. Apalagi ini bukan orang bodoh. Para Majus yang datang menyembah Yesus. Ada yang bilang ini ahli ya astrologi. Ahli ilmu perbintangan dan lain sebagainya pada zaman itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan mereka sujud tanpa babi bu lagi. Dan betul-betul mereka mengenal siapa sosok yang ada di palungan itu. Nah terus sudah jelas kalau itu sudah gak usah diurai. Di ayat 12 ya. Maka yang kita lihat dan karena diperingatkan dalam mimpi. Oleh siapa yang peringatkan? Ini urusannya akses Tuhan, akses sorga. Untuk meneruskan perjalanan tadi seperti gembala-gembala. Kembalilah mereka dengan memuliakan Allah. Sorga selalu ingin cawe-cawe untuk kebaikan saya dan saudara. Sehingga orang itu apa yang di dalam hatinya percaya. Dengan mulut berkata, engkau itu Tuhan, Sang Juru Selamat. Maka orang itu menikmati tuntunan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Amin, saudaraku. Kita di ujung 2023. Nah, sebentar lagi aja masuk. Banyak orang tanya, nanti apa yang bakal terjadi Pak? Saya tidak mengatakan ini berkait semata-mata dengan ini tahun politik.
Tidak ada kaitan ya. Kita semua berdoa agar politik berjalan lancar ya. Pesta demokrasi jalan lancar. Tuhan yang berkenan menetapkan siapa yang menjadi elit politik di kemudian hari. Ya, diberi kesempatan untuk meneruskan bagaimana Indonesia ini menjadi semakin baik. Siapapun yang jadi, monggo silakan. Tetapi orang banyak ketar-ketir. Gimana Pak nanti 2024 apa yang terjadi? Saya katakan sederhana. Kalau saya dan saudara hidup mendapat campur tangan dari Tuhan, semua tahun akan menjadi baik untuk memuliakan Tuhan. Semua tahun. Selagi tahun masih Tuhan anugerai kita hidup di dalamnya. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tugas saya dan saudara sekarang, kenali Tuhan sesembahanmu. Itu yang menjadi concern saya sebagai hamba Tuhan dalam perjalanan saya 41 tahun menerusi perjalanan ini, saudaraku. Rindu semua anak-anak Tuhan memiliki pengenalan kepada siapa aku percaya. Tidak usah sibuk pengen nyari kapan aku sukses, kapan hidupku melejit, kapan aku mengalami hal yang lebih baik dari yang sudah. Itu porsinya Tuhan. Kalau engkau hidup dituntun Sang Immanuel, seluruh tahun hidupmu selalu baik. Karena suka dan duka tidak ada di luar Tuhan, semua di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang terus peduli. Tuhan akan terus mengkontrol semuanya. Saya rasakan. Sejak saya jadi anak Tuhan, kemudian berlanjut saya jadi hamba Tuhan. Saya rasakan hidup itu terus dikontrol oleh Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam semuanya. Dan memang saya membangun prinsip hidup itu tidak ingin mencapai ini, mencapai itu yang Tuhan, saya mau lakukan sesuatu. Saya mau kerja dengan benar. Ya. Saya mau kerja lebih. Karena Tuhan ngomong, kalau kamu disuruh jalan ya 1 mil, berjalanlah berapa? 2 mil. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau itu kita kerjakan. Dengan modal perdamaian yang sudah dikerjakan Tuhan. Damai dengan siapa? Dengan Tuhan. Damai dengan siapa? Dengan sesama. Orang yang damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Selalu ketemu rezeki setiap langkahnya. Sederhana kan ini, saya pakai bahasa nasional kita. Saya tidak mengatakan anak Tuhan beriman itu mesti wah melejit, enggak. Tapi yang saya tahu anak Tuhan yang beriman dia memuliakan Tuhan sepanjang jalan hidupnya. Karena dia memiliki pengenalan yang jelas kepada juru selamatnya. Pasti hidupnya terpelihara. Masa depan itu ada. Hari tua dijamin Tuhan. Itu ya dan amin. Semangat ya. Saya semangat di sini, di kuno sing ngantuk itu kadang-kadang bingung saya. Iya. Adem Pak, itulah surga itu adem saudaraku. Neraka awannya apa? Neraka awannya apa? Ayo maklum tadi kan dari neraka masuk surga. Hati-hati loh, nanti kalau selesai kebaktian berarti saudara keluar ke tempat panas, kemana lagi itu berarti? Jangan, tetap di surga. Ya saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Matius 13 ayat 54. Sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Baca bersama ayat 58, 2, 3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ, di tempat itu.
Nah ini loh saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saya berharap kekristenanmu tuh yang betul-betul Kristen. Ya. Gimana sih Pak? Ya benar-benar Kristen. Ya tadi, damai dengan Allah. Sudah Pak, dengan sesama. Ya itu Pak yang masih proses. Perbaiki mulai sekarang. Minta Tuhan campur tangan. Haleluya. Orang tua anak termasuk anak dan morotuo. Ayo kono. Halo. Ini kan bisa banyak nih di sini ini kan yang bergelar mantu dan morotuo saudaraku. Nah ini loh. Ya. Ucapan Natal yang saat ini engkau ucapkan selamat Natal. Itu berarti selamat kita terus berdamai ya. Nah kita belajar untuk gak cari-cari perkara. Gak cari-cari persoalan. Dalam hidup ini gak usah dicari persoalan itu sudah datang silih berganti. Gitu loh. Saya mau kasih tahu barangkali saya kurang ngerti gitu loh. Ya. Orang masih banyak cari soalan gitu. Padahal gak usah dicari, yang namanya persoalan itu silih berganti antri. Nah ini yang membuat apa? Terusik damai sejahtera kita. Nah coba saja saudara, orang kalau tidak ada dalam perdamaian itu kan gairah hidup jadi menurun. Kalau sudah gairah hidup menurun ya antusiasme itu sudah semakin merosot. Kalau sudah kayak begitu saudaraku itu mempengaruhi ini kalau secara ya tubuh ya saudaraku. Bagaimana sistem peredaran darah juga nggak lancar. Dan ujung-ujungnya ya penyakit sudah antri juga. Nah ini saudara-saudara. Kekhawatiran. Ini menunjukkan tidak damai dengan Tuhan. Gitu loh. Kenapa tidak damai dengan Tuhan? Karena tidak kenal. Sehingga yang dipikir, nah ini Yesus bikin mujizat, sudah nggak usah cari soal loh. Udah, terima kasih Tuhan kau tolong saya, waktu lapar kau kasih makan, 5 ketul roti kami semua kenyang makan. Waktu kami lumpuh kau buat jalan, waktu kami butang kau buat kami melek. Bahkan waktu kami mati itu bareng sama kawan Lazarus, engkau buat kami bangun bangkit. Ya, wah luar biasa kasihmu, kemurahanmu, sehingga engkau masih beri kesempatan lagi. Aku menikmati kehidupan yang lebih memadai daripada dalam kondisi-kondisi yang tadi. Saudaraku ini kasih Tuhan. Mestinya cukup dan berkata terima kasih. Aku memuliakan engkau Mesias. Aku memuliakan engkau Juru Selamat. Aku mengagungkan engkau dan mau mengikut engkau seterusnya. Ya selesai. Tapi orang kadang-kadang karena tidak memiliki pengenalan yang benar sama Tuhan. Ini anak tukang kayu, ini gitu loh. Kita sendiri kadang dengan sesama kan gitu. Iya kan? Kalau kita rasa mungkin dalam posisi yang kurang senang dengan seseorang, alah, ya dia sekarang begini, nggak eling bien sopo, loh itu loh, sok-sok gitu manusia. Bener enggak saudaraku ini? Bener apa bener? Bener apa bener? Iya kan? Nah saudara, kalau itu diungkapkan dalam hidup suami istri, coba bayangkan. Udah jadi tim, ya tim dalam kehidupan itu. Terus masih kemudian saling merendahkan, itu tadi merendahkan. Sama dengan orang-orang berkata, bukankah dia anak tukang kayu? Ini meninggikan apa merendahkan? Ini merendahkan. Dan orang yang merendahkan Tuhan, dia nggak akan mengalami berkat. Termasuk apa Pak? Khawatir, cemas, takut. Ini nanti gimana? Ini sama dengan merendahkan Tuhan. Karena apa? Menganggap Tuhan Yesus tidak mampu memberikan pertolongan. Sama juga kalau kita merendahkan orang lain. Merendahkan istri, merendahkan suami. Merendahkan anak. Atau anak merendahkan orang tua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Supaya Natal betul-betul membawa damai. Kita tertohok itu bagus. Sehingga kita mengalami perubahan cara hidup. Kalau kita mengalami perubahan cara hidup. Mulai dari penghujung tahun 2023 ini. 2024 akan jauh lebih mudah kita jalani. Karena Tuhan terus menyertai kita. Tidak ada sulit. Mujizat itu untuk dilakukan Tuhan. Amsal 12, ayo kita buka.
ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Oleh karena apa, saudara? Buah perkataan. Perkataan itu berangkat dari dalam, dari hati. Ya, yang mengatakan kalau, wah anak tukang kayu. Ya karena dalam hatinya tidak percaya. Lanjut Pak. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Nah, jadi kalau sudah perkataan mulut bagus, kaitan tangan itu menabur, berkarya, orang yang kerja pasti menikmati buah dari pekerjaannya. Yang percaya katakan amin itu. Tidak ada orang kerja terus kemudian, bleset Pak, bleset Pak, bleset. Satu waktu pasti ada yang kepegang. Gak percaya, coba saudara cari empang, cari got, terus ada ikannya di situ. Saudara yang gak pernah biasa itu kecek-kecek gitu terus nangkep ikan. Ya, terus saudara berlomba gitu, coba nangkep. Awal bleset, bleset, bleset. Kira-kira nek sedino ono enggak sing kecekel? Ayo saudaraku. Ya, masih ada. Kecuali kalau sampai di air terus silo, saudara duduk. Ya, semua kecepek-kecepek gitu. Ini contoh sederhana saja. Makanya saya tidak yakin kalau ada orang, saya itu apesnya itu kok kebacut ya Pak. Apakah ini yang dinamakan apes 7 turunan? Saya bilang enggak. Anak Tuhan tidak kenal apes, yang percaya katakan amin. Apes sial akibat kutuk sudah ditanggung Yesus di atas salib Golgota supaya kita menerima berkat yang pernah diberikan kepada Abraham. Amin. Nah itu. Jadi kita pasti akan ada. Nah sekarang berangkat dari awal. Perkataan. Makanya kalau ngomong itu ingat. Apalagi ngomong tentang Tuhan. Itu doa itu. Tuhan engkau ajaib. Wah nah itu menunjukkan engkau hebat. Aku tidak mampu tapi karena engkau hebat. Engkau bisa nolong saya Tuhan. Engkau bisa buka jalan kesulitan yang saya alami. Engkau sanggup menyembuhkan apa yang sedang saya derita saat ini. Tuhan, ya kalau engkau mau masih kami hidup di dalam dunia ini. Engkau sanggup menyembuhkan saya. Ayo yang sakit-sakit katakan amin. Tadi di info Bu Jingkok juga datang hadir ya hari ini Natalan. Duduk di mana ini Bu Jingkok? Ah, di mana? Keluarga Bu Jingkok, aku tadi dengarnya begitu. Nova, Papa masuk rumah sakit. Iya. Sembayang terus. Tuhan campur tangan. Ya, sekarang yang sakit-sakit saya mau berdoa dulu. Mumpung iling, timbang ini lali. Ayo kita tunduk kepala sekali lagi. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa keluarga kami yang terganggu kesehatannya oleh penyakit. Di hari Natal ini Tuhan, mohon berkat-Mu. Kalau Engkau masih beri kesempatan kami tugas di dunia ini, kembali dengan hidup memuliakan Tuhan, yang sakit Tuhan berkenan sembuhkan. Dalam nama Yesus, sembuh. Berkat Natal turun. Sembuh dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Dah ya, ini saya isi banyak. Ada ingat doa-doa. Oh di sini itu orang kena kanker berapa orang. Tuhan campur tangan kok. Nek dorong wayai mulai ke sana. Pasti Tuhan jamah sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Termasuk sakit ekonomi. Kalau engkau berdamai dengan dia. Tidak ada itu penyakit itu kronis Pak itu Pak. Yesus sanggup. Ucapkan bareng dengan saya. Yesus sanggup. Ya. Jangan ngerti saya harus mengatakan ini semua buat saudara hari ini. Karena memang saya tidak mau statis ya. Itu nyampaikan firman sulit saudara mungkin mendapati. Nanti cara khotbahnya Pak Gembala itu di kebaktian ini nanti kan sama lagi. Enggak. Saya mendambakan semua itu bahagia. Saudara bahagia. Saudara damai sejahtera. Saudara memuliakan Allah. Makanya saya memberikan resep sedikit lagi ya. Kata-katamu itu. Orang akan menikmati buah dari kata-katanya. Jangan sembrono. Jangan ngumbar janji. Ya, saudaraku, apapun. Kalau sudah lihat orang susah, jangan kita tuh sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Nanti kalau ada sesuatu, sampaikan ya ke saya. Padahal untuk menyelesaikan urusan dirinya sendiri aja belum tentu kodak. Apa kodak itu? Orang kodak. Orang iso. Iya kan?
Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak mau. Tetapi apa yang bisa kami lakukan, diam-diam kami akan lakukan. Jangan ngumbar. Ini sama Tuhan. Kalau kita ngomong, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Selama ini, sejahtera di dalam hidup nikahku udah mulai tercapik-capik. Walaupun ke gerejanya kadang masih bareng. Tetapi kebahagiaan tidak ada. Ampuni Tuhan, minta ampun. Yang berikutnya, aku mau belajar menghormati, menghargai pasanganku. Lah elek itu Pak. Oh, tau elek kok sampean Pak. Ayo. Gak kayak biyen Pak. Ya wis suwi. Oh nikah udah puluhan tahun jalo isik kinyis-kinyis terus ganteng terus itu mana ada. Ya itu berarti karena ada sesuatu yang lain. Nah, itu mesti bertobat. Tolong. Pasti nanti setelah ini nanti akan ada banyak SMS. Terima kasih Pak Gembala atas bantuan Pak Gembala. Kok Pak Gembala tahu persis yang sedang kami alami. Ya mesti ngono nanti. Lihat aja, lihat aja. Saya masukkan warta jemaat di minggu berikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini truth story. Yang terjadi di dalam kalangan banyak anak Adam. Nah itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan yang dikasih. Ya pagi ini ketajaman untuk mengucapkan itu ya saya ucapkan. Ya, katakan pujianmu. Kamu memang tidak secantik dulu, kamu tidak segagah dulu sayang. Tapi aku bangga dengan kamu. Karena duitmu semakin banyak sekarang. Wes pensiun ya kudu nerima dengan penuh syukur. Tapi kan kuasa Allah tetap memelihara. Iya kan, pokoknya tabungannya ya oke. Ya, jadi saudara makanya hidup itu jangan sembrono ketika masih bisa mencari ya nafkah, baik-baik hidup. Jaga, jangan cari senang sendiri. Ini mesti ada yang mikir nanti. Enggak nge-WA saya tapi ngomong sama ini. Natal kita diseneni sama Pak Gembala ya. Kapan meneh? Sama sampean niku nek wis hebat niku mara tuwa sungkan kok, ya toh? Nah, sekarang saya mewakili mara tuwa sampean. Nah iya loh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, orang yang berkata, dia anak tukang kayu. Apalagi kalau balik ke Natal. Dia lahirnya saja nggak mampu bayar puskesmas. Lahir di kandang. Diletakkannya bukan di tempat yang layak, yang hangat. Ditaruhnya di atas balungan. Apa pikir menghina Tuhan itu akan beruntung hidupnya? Enggak. Orang menghina Tuhan itu pasti buntung hidupnya. Saya kan ngomong sendiri dengan keluarga saya ini kan. Yang ada di onsite dan yang ada di online. Lanjut saudara-saudara. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 37. 12:37. Matius. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, makanya dari Natal ini, Natal di Gereja Kemah Tabernakel Gresik ya, bersama Jemaat Surabaya. Ya, hari ini kami mendapat satu pegangan. Tuhan mengingatkan, hati-hati. Karena orang itu akan apa yang menjadi perkataan, itu yang akan menentukan jalan hidupnya. Lanjut. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini. Hamba Tuhan namanya Ayub ini apa? Berkata benar. Hidupnya tertolong. Ya.
Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Seperti siapa? Tolong. Hambaku Ayub. Nah, ini lebih tegas lagi. Ya. Sekarang terus belajar. Kalau mau khawatir, ya apa ya, masa iso ya gitu. Ya, kayaknya sulit ya, kayaknya ruwet banget ya. Tuhan gimana, apa mungkin ya. Stop, ganti. Kata-kata yang positif. Sulit kayaknya. Tapi kalau Tuhan nolong kita, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi terus kerja. Jangan mandek, jangan pasif, jangan mager. Terus berjuang. Apalagi orang-orang muda ini, ya kawan muda semuanya bro. Ya sis, semua. Cucu-cucuku. Semua miliki pribadi yang betul-betul siap juang tinggi. Kau pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Kemarin berapa hari lalu saya ketemu dengan orang yang pengen Pak melanjutkan. Tapi kalau pembiayaan terlalu besar, mana mungkin. Saya mau katakan berapa orang yang saya kenal. Ya karena memiliki kerinduan, semangat juangnya tinggi. Nggak kurang jalan, Tuhan itu bisa campur tangan. Bahkan beberapa waktu lalu saya ketemu dengan kawan, bahkan kayak dulur saya seorang pendeta. Anaknya juga pendeta. Saya punya anak-anak sekian. Dia mendapatkan beasiswa sekolah ke Eropa. Dikiranya cuma sendiri, tetapi diberangkatkan oleh pemerintah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pendeta loh ini. Untuk ambil gelar S3. Istri dan 2 anaknya diberangkatkan dengan catatan tidak boleh kerja sampingan. Fokus pendidikan. Butuh berapa duit? Sama sekali. Biaya hidup, akomodasi, semuanya ditanggung. Kalau mau bicara, beragam alasan ketidakmungkinan banyak. Yang dulur saya itu mengatakan sendiri dengan pernyataannya. Lah ya Hen, karena pernah tua. Ya, saudara tahu kalau saya sebut namanya. Saudara aku kasih Tuhan. Saya sebut saja lah, pendeta Yakub Untoro. Karena kesaksian yang baik. Dan beliau mengatakan, istrinya, saya waktu mau ke mobil, dan beliau katakan, lah yo, Tuhan itu hebat. Kita ini sudah pendeta, pastinya Kristen ya, pendeta, ya betul ya, nggak salah ya saudara. Ditambahi lagi, ini omongan beliau. Tapi Tuhan Yesus itu sanggup. Makanya saya minta semua anak-anak muda di sini. Jangan ada gampang menyerah, karena ada satu tekanan, ada masalah, ada kesulitan, ada jalan buntu. Kalau Tuhan bertindak, tembok Yeriko pun bisa roboh. Makanya selalu bisa. Apa yang menjadi harapanmu? Kau berdoa sampai saat ini belum dapat, tidak usah kecil hati. Katakan dengan kata-kata yang benar. Bahkan ketika hari ini kau sedang di dalam kesulitan. Katakan seperti kata-kata yang benar dari seorang Ayub. Saya kira saya tutup dalam khotbah ini di dalam pasal 23 ayat 10. Populer banget ayat ini. Ayub pasal 23, saudaraku, ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan. Ini Ayub bicara waktu jalannya lancar, rezekinya melimpah, tidak ada masalah, atau sebaliknya. Tolong saudara yang menganalisis ini. Halo? Di dalam kesulitan. Dan dia tetap berkata tidak menaruh curiga kepada Tuhan. Karena ia huruf besar tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Lalu dia berpikir positif. Hidup saudara mau damai dan sejahtera, dan sepanjang jalan hidupmu itu dapat memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, maka syaratnya mudah, ya selalu berpikir yang baik. Tuhan itu memang baik, dan dia tidak pernah salah. Buktinya apa? Ayub kemudian melakukan ayat yang berikutnya, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya, dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku, baca bareng, halo? Kusimpan apa?
Ayat 12, kusimpan ucapan mulutnya. Apa artinya? Ucapan mulutnya, firman Tuhan. Simpan baik-baik. Tentu saudara tidak mengingat semua kalimat kata yang keluar dari paparan khotbah ini. Tetapi saya yakin seyakin-yakinnya poin-poin penting dari pokok kebenaran ini jadikan pegangan. Dan engkau akan menjadi pribadi yang ulet, yang tangguh. Pribadi yang tidak mudah goyah, yang tidak gampang menyerah, yang tidak kemudian ya begitu seringnya berkata aku pasrah pada nasib. Anak Tuhan tidak boleh pasrah nasib. Tapi anak Tuhan pasrah hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan dengan terus bertindak. Pasrah dan menanti Tuhan itu tidak pasif. Pasrah dan menanti Tuhan itu bertindak mengikuti tuntunan Tuhan. Kiranya berita Natal ini menjadi berkat besar, kekuatan besar buat hidup saudara dan termasuk saya pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan segera masuk pada candlelight service ya. Nyalakan lilin elektrik ini, keluargaku semua. Dengan hormat, sekali lagi saya undang saudara berdiri bersama-sama. Yang ada di online. Kalau saudara mau mengikuti prosesi ini pun juga silakan. Puji Tuhan, lampu atau lilin bisa pakai. Semua dalam sikap yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan. Anak kecil, anak kudus Tuhanku penebus. Anak kecil, anak kudus Tuhanku penebus. Surga menyanyi merdu, bawa datangnya Tuhanmu. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Ayat yang ketiga, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintangmu gemerlap. Aku datangnya Tuhanku, bersemayam di altarmu, dan mengucap syukur
syukur. Sejenak musik mengalun, semua saudara berdoa. Puji Tuhan. Kami semua mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan Yesus. Buat kebaikan, kemurahan yang Kau anugerahkan buat kami semua. Sehingga hari ini kami dapat bersama merayakan Natal. Natal-Mu. Sabda Tuhan berkata demikian. Kelahiran Yesus, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian sabda Tuhan. Saudara semua dibawa dalam suatu suasana seolah kita berada di sekeliling tempat di mana Sang Kristus hadir. Tapi bedanya waktu itu hadir di Bethlehem, di tempat jauh sana, dibaringkan di palungan. Tapi saat ini dia rindu hadir selalu di dalam kehidupanmu, kehidupanku, untuk membawa kepada satu perdamaian yang abadi. Malam kudus sunyi senyap, ayat yang ketiga kita ulang sekali lagi. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu bersembahyang di altarmu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih karena hari ini bersama kami dapat merayakan peristiwa hari yang sangat luar biasa. Di 2000 tahun silam, Engkau berkenan hadir dalam wujud putra-Mu. Engkau melawat kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mendamaikan kami, dan Engkau tidak menuntun kami. Engkau membawa kami semua berjalan di dalam kehendak-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Engkau bekali kami di dalam kami memasuki saat-saat menjelang bergantinya tahun nanti. Kami sudah terima bekal. Kami menerima sesuatu yang datang daripada-Mu, yang akan menghantarkan kami menjalani kehidupan penuh dengan kepastian. Karena yang menyertai kami adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tabib di atas segala Tabib, dan sanggup melakukan segala perkara atas setiap kami. Terima kasih, ibadah ini dituntun Tuhan. Sesi pertama Tuhan berkati, sesi yang berikutnya Tuhan pasti campur tangan. Semua umat-Mu dilawat oleh Tuhan. Dan jika usai kami dalam ibadah ini akan menerusi perjalanan, Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Sesuai dengan dikau yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Terjadilah setiap anak Tuhan berjalan tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati rumah tangga, hidup nikah,
secara pribadi lepas pribadi semua ada di dalam topangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua itu. Terima kasih buat hari ini. Jika umat-Mu datang tidak memberikan persembahan, adalah persembahan palungan, persembahan syukur yang mereka haturkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan menguduskan, memberkati, dan mengingatnya sampai kepada kekekalan sorgawi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada pagi ini. Engkau tuntun kami dalam perjalanan kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa. Sekarang bersama jemaat kami mengangkat tangan untuk kami bertindak sebagai imam. Semua jemaat yang tidak keberatan dan yakini dirimu adalah imam Tuhan, bersyafatlah untuk Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati limpah damai sejahtera. Bangsa kami, negara kami senantiasa ada di dalam perhatian Tuhan. Setiap doa yang diterbitkan dari negeri ini kini Tuhan berkenan mendengar dan menjawab dari ketinggian sorga, sehingga segenap negeri dan bangsa kami terus hidup di dalam keberkatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapan pelaksanaan hingga sesudah pemilu semuanya berjalan dalam keadaan baik karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih, terpujilah Engkau Allahku kekal sampai selamanya, dan damai kasih Kristus Yesus melimpah atas kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami pulang ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk dulu. Sebelum nanti kita akan lanjut mungkin satu pujian yang disiapkan untuk kita bersalaman satu sama lain dan akan meninggalkan ruangan ini. Dan satu hal, biarlah kuasa Tuhan selalu melingkupi kita seterusnya. Amin. Dan persiapkan persembahan dengan penuh syukur. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.